Pertamina Wira, ya kita melihat perwira itu adalah orang-orang yang tangguh, yang berada di lingkungan energi minyak dan gas buminya Indonesia. Dengan istilah perwira bukan berarti ini kemudian menjadi sesuatu yang genderless ya. Kita juga ada pekerja perempuan yang di kilangnya. Operator kilang juga ada yang pekerja yang perempuan. Sobat Energi, jumpa lagi di Green Pot. Ya, informasi dan juga obrolan yang seru dan juga penuh inspirasi di Nusantara TV pastinya. Ini udah masuk ke episode kedua. Episode pertama juga seru nih obrolannya, tapi episode kedua nggak mungkin nggak lebih seru. Karena kita akan lebih ngulik lagi soal apa yang ada di dalam PT Kilang Pertamina Internasional KPI. Dan Green Pot ini juga bisa Sobat Energi saksikan di YouTube channelnya Nusantara TV pastinya, dan juga YouTube channel dari Kilang Pertamina Internasional. Episode kali ini saya sudah ada tamu yang penting di samping saya. Ada Pak Robi Rafid, Vice President Human Capital PT Kilang Pertamina Internasional. Selamat datang Pak Robi di Nusantara TV. Selamat datang, selamat siang Cakri. Terima kasih udah hadir nih Pak. Ini nggak perlu naik pesawat kan? Nggak dari Kilang ke sini kan? Oh enggak, kebetulan saya berkantor di sini. Berkantor di Jakarta ya? Iya, jadi relatif dekat. Relatif dekat. Tapi kalau misalnya diundang, Bapak lagi di Kilang, terbang dong ke sini. Oh, udah pasti dong. Udah pasti ya. Karena kan kita mau ngobrolin hal yang menarik di dalam KPI nih. Gitu, oke. Nah Pak, kalau Nusantara TV nggak pantun, nggak mulai programnya Pak. Oh, gitu. Jadi kita harus kolaborasi hari ini. Kalau ada pantun, biasanya ada apa Pak? Biasanya ada cakepnya. Cakep Pak Robi. Jadi kita kolaborasi ya Pak ya. Oke, kita mulai lagi dengan pantun dulu nih Sobat Energi. Oke, burung nuri, burung gereja. Cakep. Oke, malam Kamis ke Surabaya. Song-song hari, semangat bekerja. Cakep. Terus optimis demi tetap jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan dong Sobat Energi. Luar biasa nih buat pantunnya Cakri nih. Baru nih kebuka pintunya. Selamat datang di Nusantara TV. Baru kita bisa mulai Pak. Itu udah jadi tradisi. Siapa tahu nanti Pak Robi dapat inspirasi juga. Kalau mau masuk kilang harus selain salam harus pakai pantun ya. Pantun. Repot ya jadinya kerjanya ya. Oke. Nah. Langsung aja kita akan ngobrol soal apa aja yang menarik dari Kilang Pertamina Internasional, dan hubungannya episode kali ini kita akan lebih ngomong soal human capital atau human resources gitu ya. Oke. Nih Pak, kalau ngomong soal semangat bekerja atau etos kerja, kita tahu nih kalau orang-orang di sektor ini berarti refining gitu ya Pak ya. Refining. Apa namanya? Refining atau petrokimia termasuk nggak sih Pak kalau KPI ini? Termasuk jadi salah satu bagian. Termasuk jadi bagiannya ya? Bagian, karena dari produk kilang kita juga ada salah satunya dari yang produk petrokimia. Oke, berarti refining penyulingan minyak dan juga ada petrokimianya gitu ya. Nah, ini kan dibutuhkan etos kerja yang baik, etos kerja yang memang profesional dan disiplin gitu kan. Nah, dan yang menariknya adalah baru mau mengawali misalnya profesi atau mengawali karir di KPI, tapi sense of ownership-nya udah ada nih, karena katanya nama para pekerja punya istilah sendiri, perwira, gitu kan, keren kan Sobat Energi? Jadi kita punya, kalau jadi karyawan di KPI, PT KPI ada namanya sendiri gitu ya. Nah, perwira, kenapa nama itu dan inspirasi nama perwira itu dari mana Pak Robi? Iya, jadi nama perwira itu merupakan sebuah branding dari Pertamina Corporate. Jadi secara Pertamina Corporate seperti itu. Perwira itu di kita merupakan singkatan dari Pertamina Wira. Oh, ada singkatannya. Iya, Pertamina Wira yang kemudian
dikenal dengan istilah perwira. Perwira. Iya. Pertamina Wira, ya kita melihat Wira itu sebagai profil sebagai pejuang yang tangguh begitu ya. Jadi perwira itu adalah orang-orang yang tangguh, yang berada di lingkungan Pertamina, yang berada di lingkungan energi minyak dan gas buminya Indonesia begitu. Jadi itulah kemudian kita berikan nama para pekerja di Pertamina ini sebagai perwira. Perwira, bener dong ya kalau saya bilang baru awal aja sense of ownership-nya jadi gede ya. Itu yang ngebentuk etos kerjanya. Etos kerjanya kita harapkan seperti itu. Kelihatan banget nih gitu. Nah, karena memang kita berada di industrinya ya, industri migas, industri yang penuh tantangan, industri yang high risk begitu ya. Jadi semua itu harus kita bangun dari awal. Begitu. Kata perwira, pasti simpelnya mungkin yang dibayangkan mereka adalah perwira kok kesannya gagah, tangguh, laki gitu kan. Dan konteks pekerjaan ini kan kebanyakan medannya di lapangan, di kilang gitu. Genderless nggak sih Pak sebenarnya profesi ini? Dengan istilah perwira bukan berarti ini kemudian menjadi sesuatu yang genderless ya, nggak juga gitu. Yang gender banget gitu, yang laki aja gitu. Enggak. Kita nggak nutup ya, memang kita berada di industrinya, industri yang high risk seperti ini dengan tuntutan kinerja operasional di lapangan ya. Kami sendiri KPI itu kita kan berada di beberapa wilayah di Indonesia. Pengolahan minyak bumi tadi kita punya namanya refinery unit. Itu ada yang di Dumai, kemudian ada di Pelaju, Palembang, kemudian ada di Cilacap, juga ada di Balongan, ada di Balikpapan, dan paling timur kita ada di Kasim. Kasim. Sorong. Iya. Kurang lebih 80 kilometeran dari Sorong, dari kota Sorong. 80 sekitar 80-an kilo begitu. Nah, kita lapangan banget ini ya. Betul, kita ada di semua wilayah tadi gitu ya. Nah, meskipun demikian kita tidak suatu perusahaan yang genderless, semuanya harus pekerja pria, enggak. Jadi kita yang tetap terbuka. Yang perempuan juga sebenarnya ya. Pekerja perempuan kita ada yang di kantor pusat, ada yang di back office, yang di refinery unit, dan kita juga ada pekerja perempuan yang ada di kilang. Core-nya, di kilangnya, operator kilang juga ada yang pekerja yang perempuan. Persentasi berapa Pak? Kalau persentase memang sudah cukup lumayan ya sekarang, kurang lebih sudah cukup banyak. Bisa dikatakan 7% dari total populasi pekerja kami itu sekarang pekerja perempuan. Pekerja perempuan, Dan itu akan semakin tambah dong betul, karena di dalam proses rekrutmen ya akan terbuka ya, semuanya bisa compete begitu. Jadi ya tidak ada batasan-batasan. Kenapa enggak gitu ya, namanya kerja kan skill, kemampuannya gitu. Soalnya balik lagi Pak, etos kerja. Etos gitu kerja, ya? betul. Cuman memang kalau namanya kita di pengolahan, di refinery unit, punya pola jam kerja yang berbeda ya dengan kantoran gitu kan. Karena kalau di refinery proses pengolahan itu harus terus berjalan. 24 jam, 365 hari nih? 365 hari. Waduh. Nggak ada liburnya gitu. Lihat kalender hitam semua. Hitam semua, sama ya, begitu, gitu betul. Gitu juga ya? Gitu Oke. Media, semua teman-teman ya, pokoknya yang produksi ya, semua lah yang urusan siar-siar kayaknya kalender hitam semua kan ya teman-teman ya? Gitu ya. Kalender hitam semua, jadi nggak ada tuh yang kalender warna merah, tapi kan balik lagi malam, konsekuensi saat komitmen ya, iya, gitu. Komitmen dan konsekuensi, dan pengabdian gitu. Gitu. Saat memang memilih profesi itu gitu kan. Tapi mungkin Pak Robi ada cerita tersendiri atau mungkin secara personal mungkin juga pernah lah mungkin berbincang mungkin sama perwira-perwira ini sampai ada mendapatkan kisah-kisah yang inspiratif mungkin dari mereka. Tapi mungkin biasanya kalau kayak gini ceritanya yang lebih seru mungkin kalau yang di kilang gitu ya Pak ya. Ada nggak mungkin Pak kisah-kisah inspirasi gitu Pak?
Ya, kami kan di KPI itu kita ada namanya manajemen waktu ya. Jadi di mana kita memang diharuskan untuk datang ke lokasi-lokasi, ke RW-RW, kita berdialog, kita ngelihat begitu ya para pekerja di situ ataupun sistem kerja di situ. Dan kadang kita juga, kayak saya juga berdiskusi dengan teman-teman pekerja wanita yang ada di situ, ya so far bagi mereka juga fine begitu, tidak ada isu kalaupun harus kerja malam karena memang di operator kan jam kerjanya ya seperti itu ya, shiftan, ada yang pagi, ada siang, ada malam, ya fine kok, no isu buat kawan-kawan tadi. Dilakukan aja gitu ya. Dilakukan begitu, dan mereka juga semuanya melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan tanggung jawab begitu. Mungkin karena mereka ngerasa secure, safety-nya baik gitu, meskipun pekerja perempuan di lingkungan yang didominasi laki-laki gitu kan, dengan pekerja yang mungkin kita bilang ya nggak bisa dibilang apa ya, pekerjaan yang nggak bersih gitu ya, nggak di meja gitu kan, nggak mungkin nggak bisa sering-sering touch up nih di meja kalau yang perempuan gitu kan, dengan seragam apa namanya? Yang pasti kalau dalam kilang udah nggak ada handphone. Oke. Jadi mau mirror seperti itu. Kalau sekarang kan mirrornya udah pakai kamera ya, bukan pakai kaca lagi ya. Itu udah nggak bisa. Beda nih ya selfie-selfie-nya. Iya. Karena kilang kan daerah terbatas ya, restricted, itu kita nggak dibolehkan membawa alat komunikasi karena itu kan risiko ada percikan dan sebagainya gitu. Dan ya itu jadi kalau sudah masuk kilang ya itu di area terbatas itu ya memang komitmen adalah untuk bekerja gitu. Itu harus dipegang teguh juga ya, kalau enggak ya resiko tanggung sendiri jadinya ya. Pak, tapi balik lagi nih, saya tertarik nih ya Sobat Energi kalau ngomongin soal yang berkaitan juga sama perempuan gitu kan. Mungkin juga pernah dengar juga gitu dari tim atau ya HRD lah kita bilang gampangnya. Kebanyakan kalau yang perempuan tertarik sama profesi refinery, petrochemical ya di kilang ini, kenapa Pak? Yang jelas tantangannya ya, tantangannya berbeda ya. Dimana kita di sini sebagaimana memastikan energi tadi bisa tersedia begitu. Gampangnya nih Sobat Energi, BBM yang bisa nyampe ke kendaraan kalian, salah satunya ya produksinya dari sini begitu. Salah satunya hasil kerja dari teman-teman perwira kita ini ya. Iya. Proses pengolahan yang ada di refinery ya dengan kawan-kawan dari perwira yang ada di KPI. Jadi ya pastinya punya visi misi masing-masing ya begitu. Betul. Ya, baik yang perwira laki-laki dan juga perwira perempuan. Kalau dibilang apakah khusus bidang-bidang tertentu, saya lihat sih enggak juga ya. Jadi nggak ada tuh yang kayak pengelompokan, misalnya kalau yang perempuan kebanyakan mungkin back office atau mungkin tetap di kilang di outdoor, tapi ya di sisi mungkin di sektor yang ini, kalau yang laki-laki di sektor ini nggak ada kayak gitu. Nggak ada juga sih, karena ya sekarang yang perempuan kan juga banyak yang teknik kimia, ya benar. Ya kan, latar belakang fisika, latar belakang apalagi yang teknik mesin juga ada. Jadi semuanya pada saat masuk ya akan berbaur menjadi satu tim gitu. Bukan berarti hanya pekerja perempuan itu hanya katakanlah nggak dibatasi gitu ya hanya Pak? Buat fungsi-fungsi yang ada di kantor pusat saja, yang enggak juga gitu. Intinya no discrimination no ya. Discrimination. Kalau memang mampu kenapa enggak? Yes. Nah komitmennya pada saat masuk. Nah berkaitan dengan itu kita masuk ke proses rekrutmennya gitu kan. Pasti kan. Nah itu mungkin ada sedikit lah ya, berkaitan kalau misalnya berkaitan dengan gendernya gitu kan. Mungkin dari latar belakang pendidikan ya Kak. Mungkin usia dan kecakapan kita nggak ngomongin fisik, tapi kan pasti dituntut fisik yang juga mumpuni kan ya kalau untuk di outdoor atau seperti apa Pak? Rekrutmennya kayak gimana? Jadi kita kalau di dalam proses rekrutmen kita itu tidak membedakan begitu ya. Ya, proses kalau di kita di Pertamina, kita sebagai bagian dari BUMN, kita ikut dalam sebagai program dari Kementerian BUMN. Itu yang di programnya itu di branding dengan rekrutmen bersama BUMN. RBB rekrutmen bersama BUMN. Nah, istilahnya orang-orang nyebutnya program RBB gitu. RBB. Nah, itu. Udah familiar tuh ya? Udah familiarnya di luar disebut dengan RBB gitu. Lagi ikut rekrutmen mana? Lagi ikut RBB. Itu berarti yang programnya BUMN. Itu memang rekrutmen serentak yang diinisiasi dari Kementerian BUMN.
Jadi semua BUMN di Indonesia itu datanya dikolek kebutuhannya seperti apa dan kemudian dibukalah dalam periode tertentu oleh termasuk PT KPI Kementerian juga ada di BUMN. dalam Kemudian situ kita ya. masuk di situ. Oke, daftar kita di tinggal situ. pilih nih misalnya udah tahu Betul. nih. Misalnya ada yang ngasih tahu udah Pertamina, udah KPI aja gitu. Jadi kita Iya. bisa ngelihat, milih. Bisa milih di situ. Jadi waktu dari awal bisa kan memang ada periodenya ya dibuka dari Kementerian BUMN. Kapan Pak biasanya Pak? Biasanya setahun sih di ya kan? TW-TW 1 ya. Oh, oke. Di TW 1 di triwulan 1 biasanya di sekitar di bulan Maret atau April itu biasanya dibuka di situ. Catet ya Sobat Energi, Maret, April, siap-siap tuh ngecek RBB kalau mau cari pengen kerja di kilang PT KPI, Kilang Pertamina Iya. Internasional. Oke, di situ jelas tuh Pak, apa namanya syarat-syaratnya. Speknya betul. Oke. Kita butuh latar belakang pendidikan apa untuk nanti rencananya mau jenis pekerjaannya apa, itu ada di situ gitu. Jadi dari awal pun juga sudah bisa melihat, oh saya minatnya misalnya nih seorang tamatan dari Fakultas Ekonomi, Manajemen. Ya. Itu kan dia juga bisa masuk ke manajemen, di mana di finance-nya sendiri, di human capital juga butuhkan manajemen. Kemudian di perencanaan bisnis dia juga butuh manajemen. Berarti lulusan psikologi bisa juga masuk ke human capital nih ya? Iya. Nah kalau yang seperti tadi, yang lulusan manajemen dia bisa pilih. Oh saya lebih tertariknya ke jabatan yang ini, ke bidang ini. Nanti dia bisa milih sendiri. Ada nggak di situ Pak jabatan VP langsung gitu? Nah, kalau yang kalau mungkin dia pede banget kan VP langsung. Kalau itu kadang-kala itu di proses experience hire. Ya kan professional hire. Ada beda lagi professional hire. Betul. Tapi kalau di kita sih pada dasarnya kita membangun built-in talent itu dari dalam gitu. Nah kalau misalnya Sobat Energi pengen tahu nih, kalau tadi kan Pak Robi bilang, oh ternyata anak manajemen, anak psikologi ya bisa aja, jangan terpatok karena ini minyak begitu, jadi ya anak perminyakan, hanya teknik perminyakan, anak begitu teknik kan, aja gitu, ternyata bisa juga. Itu akan tertera jelas akan gitu tertera ya Pak di situ, gitu ya. Jadi seperti dari Fakultas Keselamatan Hukum gitu ya, dia juga banyak opsi gitu. Urusan bisa dari ke legalnya sendiri, bisa ke human capitalnya juga, bisa ke procurement itu juga bisa begitu, atau di asset management itu juga bisa begitu. Jadi opsi itu terbuka. Jadi cukup luas juga ya. Betul. Oke, tapi PT KPI sendiri juga memang cukup rata nih ya Pak ya, untuk open recruitment-nya nggak cuma di bidang ya udah cuma buat di kilang aja, tapi kebutuhan untuk back office juga. Tapi yang pasti tentunya kita buka rekrutmen menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita lihat sekarang kita lagi butuhnya buat jabatan yang mana. Tentu latar belakangnya yang sesuai dengan itu yang kemudian ya kita buka begitu. Nah, ini kan kalau kita tahu sudah umum juga mungkin diketahui kalau urusannya kerja di perminyakan, ini ada yang di pusat, which is Jakarta, ada juga mungkin yang langsung di outdoornya gitu. Ini sebenarnya bisa milih nggak sih Pak saat itu, atau saat proses rekrutmen sudah selesai, penentuan itu menyesuaikan dari si kapabilitas perwira ini dan kebutuhan dari perusahaan, dari KPI atau seperti apa Pak? Iya, satu sisi perusahaan akan melihat sesuai tentu prioritasnya adalah kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan seperti engineer, latar belakang teknik mesin misalnya. Itu opsi kebutuhannya bisa banyak ya. Hampir di semua refinery unit itu dibutuhin, dibutuhin engineer gitu. Nah nanti penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah nanti akan ditempatkan di kilang yang ada di Dumai atau di Cilacap? Itu nanti ya kita lihat seperti apa sih kebutuhannya begitu. Nah ini kan anak-anak Indonesia banyak lulusan-lulusan yang mungkin mereka udah target pengen kerja nih Pertamina lah gitu kan, keren nih di BUMN besar di Indonesia. Yang pasti
pada saat masuk ke Pertamina harus benar-benar berkomitmen. Komitmen siap sedia ditempatin di seluruh wilayah. Saya sendiri juga sudah berkeliling-keliling juga ya. Siap ditempatkan di mana saja. Iya betul. Ya namanya kita sebagai perwira, kebutuhan perusahaan di mana, ya kita harus siap. Dan itu juga kita siap, kita dengan keluarga kita ya, dengan segala komitmennya begitu. Oke. Nah ini kan anak-anak Indonesia gitu ya, yang udah misalnya udah lama nih narget, gue pengen di BUMN, BUMN ini Pertamina nih keren nih gitu kan. Apa aja sih Pak biasanya yang dibutuhin dari, kadang kan kalau open recruitment kayak gitu, aduh baru cek administrasi aja udah ini nih, udah drop nih gitu kan. Kisi-kisi lah Pak Robi. Jadi kita nyadarin ya, ternyata karena animonya tinggi pada saat dibukanya RBB tadi, itu kan jalur antriannya tinggi. Berapa Pak? Paling mungkin tahun ini aja. Kalau jumlahnya itu mungkin sekarang udah dibatasin. At least kalau saya nggak salah itu ada kuotanya. Yang terakhir itu 1:1000. Jadi satu posisi itu bisa di-apply oleh 1000 gitu. Wow, untuk satu posisi ya. Ya kalau kita lihat pengalaman yang lalunya itu pada saat yang bersamaan itu bisa sampai 20.000 hit gitu ya. Yang masuk ke website tadi gitu. Nah, di Pertamina sekarang kita punya yang namanya Pertamina Talent Candidate melalui web rekrutmen kita. Nah, kalau misalnya Cakri punya saudara, punya siapa, yakin nih mau masuk Pertamina. Oke. Siapapun gitu ya, Sobat Energi deh. Sobat Energi siapapun. Nah, boleh tuh masukin daftar, masukin CV-nya di Pertamina. Pertamina Talent Candidate. Iya, melalui di web rekrutmennya Pertamina. Nah, ini keuntungannya kalau udah daftar di sini, kemudian nanti misalnya ikut pada saat program rekrutmen bersama BUMN. Pada saat orang lagi hektik-hektiknya, itu lagi rame-ramenya upload dokumen, dokumennya sudah ada. Jadi udah bisa di jauh-jauh hari ya. Iya, pada saat orang lagi rame-ramenya, traffic lagi tingginya gitu kan, dia tinggal mendaftar, memilih jabatan yang diinginkan gitu kan. Udah aman. Itu kalau dari sisi biasanya kalau udah drop di administrasi. Di administrasinya sudah ada gitu. Jadi sudah ada lah prosesnya yang kemudahan lah gitu ya. Tuh salah satu trik dari VP-nya langsung ya. Ini bukan nggak curang, itu namanya juga mau usaha, persaingannya 1:1000 betul, kan. Karena kan kadang-kadang gitu ya. Kita harus banyak yang kesulitan begitu lagi upload begitu, karena memang lagi ramai trafficnya. Dan ingat, jangan salah lihat web ya. Jangan salah lihat web. Betul. Baik kalau gitu. Tolong dipastikan benar itu adalah pertamina.com. Pertamina.com. Emang biasanya salahnya apa Pak jadinya? Ya namanya juga usaha ya. Kita juga melihat sekarang ada yang mirip-mirip begitu, mirip-mirip gitu. Baik. Oke. Pak Robi, sudah siap main games? Oh, ada game? Ada dong. Di Nusantara TV kalau pertama pantun, kedua games, abis itu baru bisa pulang. Gitu ya. Gamesnya tipis-tipis aja. Ini gamesnya menuntut kejujuran dan kesantaian dalam menjawab. Jadi santai aja Pak. Ini gamesnya kita namakan Quick Challenge ya Sobat Energi ya. Gamesnya simple aja. Saya akan ada pertanyaan, jadi Bapak milih ini atau itu yang saya sebut gitu ya. Bapak milih yang A atau milih yang B gitu ya. Oke Pak? Udah siap ya Pak ya? Aduh, ini kan lagi tes mau masuk kerja ini ya. Iya, ini jawab yes or no. Ini bisa yes or no ya. Ini bisa salah satu rekrutmen ya. Oke Pak Robi. Kerja pagi banget atau lembur malam? Kerja banget, pagi banget. Pagi banget. Kerja pagi banget. Berarti orang ini ya morning person ya? Morning. Pak Robi sendiri. Kenapa Pak? Karena di pagi itu masih fresh ya, masih fresh dan
lebih mudah begitu. Apapun kalau mau koordinasi sana sini semuanya memang lagi waktunya ya Mas lagi ya. on gitu Iya, kan. iya, iya. Sedangkan kalau malam itu cenderung kalau pekerjaannya kita sendiri yang menyelesaikan itu mungkin bisa kalau malam. Tapi kalau kayak kita kerja yang membutuhkan tim, kerja sama tim, kolaborasi tim, tentu waktu yang paling pasnya di pagi. Baik, morning person ya Sobat Energi. Tapi kalau kerja di KPI berarti kan ada shift ya, udah harus itu lagi ya, balik lagi siap ditaruh di shift mana aja. Di shift mana aja. Tapi itu bagi kawan-kawan yang ada di unit operasi betul. Kayak di kilang gitu ya. Di kilang yang di dalam itu pun yang di dalam kilang ya. Kalau yang di kantornya ya tetap aja jam kerja normal. 9 to 5 tetap berlaku ya. Betul. Ya, tenang aja Sobat Energi. Bikin strategi atau langsung eksekusi. Nah, kalau saya cenderung eksekusi. Langsung, gercep gitu Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan langsung eksekusi, sebenarnya juga nggak bisa. Pasti sesuatu itu ada perencanaannya. Iya. Cuman ada yang rencanain matang dulu, baru dijalanin. Kalau saya cenderung, kalau ini case-nya berarti saya harus seperti ini, oke, eksekusi. Ya bisa sambil ya udah maraton aja kalau udah tahu apa nih sumber-sumber permasalahan atau case-nya langsung bisa sambil. Apalagi kalau urusannya di kilang. Betul, tapi kalau memang suatu hal yang besar ya memang harus ada strategi harus susun lebih dahulu. Tapi mostly orangnya Pak Robi gercep langsung eksekusi, tapi pertimbangan, matang pertimbangan. Baik, next. Meeting formal atau diskusi santai di pantry gitu atau di coffee shop gitu? Nah, kalau saya lebih suka sebenarnya meeting santai. Meeting santai, tapi semua informasi yang dibutuhkan itu mesti available ya. Selesai ya di situ Iya. Kan nggak seru juga kita lagi meeting. Oh iya nanti ya datanya. Oh iya nanti ya. Kalau gitu sama kan, aja nggak efektif ya Pak. Efektif kalau gitu kan. Gitu. Intinya kita mau cari mana sih hasilnya, resultnya yang paling efektif. Baiklah. Work from office atau hybrid? Nah, kalau saya masih memilih hybrid. Hybrid ya? Hybrid. Tapi kadangkala kalau kita online keseluruhan, itu kadangkala juga ada kendala koneksi juga kali ya Pak? Begitu ya, ada kendala koneksi. Dan kadang-kadang kita yang butuh sesuatu yang TikTok butuh informasi cepat. Nah itu kadang-kadang ada kendala di situ kan. Iya. Tapi menyesuaikan begitu. Menyesuaikan. Tapi saya sangat fleksibel ya. Kalau saya sendiri ya di tim itu bahkan kita pun juga sudah biasa di Pertamina. Di kantor pun kita meetingnya online. Walaupun kita sama-sama di office, tapi kita meetingnya online gitu. Itu ini jadi sering. Sesuatu legacy dari COVID ternyata bisa memudahkan pekerja di industri pekerjaan gitu ya Pak ya. Lebih mungkin malah bisa jadi lebih efektif dan tepat sasaran juga kalau emang pas lagi harus WFH. Harus ya. Ada kalanya yang harus offline ya. Tapi kita sangat lebih sering gitu ya sekarang sih online hybrid sih gitu. Gitu. Karena kita sendiri kantornya kan tidak semua berada di satu lokasi ya di Jakarta ini. Betul. Siapa tahu yang dari Jakarta juga harus misalnya ke unit juga gitu ya. Sesama Jakarta aja kita sudah tidak di satu lokasi nih gitu. Kita ada 3 kantor kita. Di Jakarta aja ada 3. Di Jakarta aja ada 3 gitu. Jadi kalau Sobat Energi yang anaknya mobile banget, suka bosenan di satu tempat, daftar aja. Karena kantornya banyak nih kayaknya ya. Baiklah. Lanjut nih Pak. Tim kecil yang solid atau tim besar yang kompleks? Tim kecil yang solid atau tim besar kompleks? Yang kompleks. Ya atau tim kecil atau tim besar deh Pak? Tim kecil atau tim besar begitu ya. Kalau saya lebih milih tim kecil. Karena result ya yang dibutuhin begitu kan. Tim besar tapi kalau kemudian nggak efisien. Betul, kan sayang juga gitu ya. Lebih bagus timnya
bisa kita split untuk penyelesaian tas-tas lainnya kan. Gitu. Tapi kan terkadang kita suka mengeluhkan juga tim kecil nih, jadi satu orang harus multitasking. Nah terkadang kan gitu juga nih. Nah kalau di KPI sendiri gimana kalau proses pekerjaan itu, atau memang ada keahlian-keahlian khusus yang memang ya harus dikuasai oleh satu orang aja, nggak bisa multitasking nih seseorang ini gitu. Begitu nggak Pak? Kalau kita sih pada dasarnya waktu menetapkan suatu jabatan itu kan sudah ada analisanya ya. Analisanya, lingkupnya, tanggung jawabnya itu apa, begitu ya, itu sudah ada. Itu sudah ada, jadi itu sudah diukur sih semuanya begitu. Dan modelnya tuntutan sekarang pun juga organisasi itu sekarang sudah bukan model yang organisasi yang besar-besar seperti itu ya. Betul organisasi itu lebih lean sekarang ini gitu kan ya. Supaya organisasi itu bisa pengambilan keputusan dengan cepat. Benar, efisien, efektif. Efisien dan kecepatan. Karena tuntutannya sekarang kecepatan gitu. Betul. Kecepatan gitu. Tapi kalau kemudian kita punya rantai yang panjang dan kemudian untuk pengambilan keputusan harus secara berjenjang, bertahap. Lama nggak kelar-kelar ya Pak ya. Kapan sampainya gitu, keputusannya mau diambil gitu kan. Baiklah. Cluenya adalah sekarang yang dibutuhkan organisasi yang lean. Baik. Yang penting work ethicnya juga jelas juga gitu ya. Betul. Siap. Nah ini kan zamannya Gen Z, justru waktunya Gen Z nih ada di profesi-profesi gitu ya, di pekerjaan gitu ya. Dengar ide liar dari tim muda yang Gen Z atau saran yang matang dari senior ya berpengalaman sudah pasti-pastinya ya setidaknya pengalaman yang senior lah. Betul. Senior apa ide dari anak muda nih? Tentunya kalau saya melihat dari pengalaman dari senior itu memang sesuatu yang sudah orang yang sudah ibarat kata orang yang sudah banyak makan asam garamnya lah, udah lewatin semua lah ya. Tapi jangan salah, Gen Z yang anak-anak muda tadi dengan pemikirannya mereka yang simple, kenapa nggak gini ya gitu. Nah kadang-kadang hal itu kita kelewat loh gitu, karena kita terpaku dengan cara-cara yang sudah biasa gitu. Udah pakem gitu ya. Udah pakem gitu kan. Oh kalau ini pasti hasilnya begini gitu. Karena kita udah pakem, udah biasa, kita udah seperti itu. Tapi kalau tuh anak tim yang Gen Z, Pak, kenapa kita nggak begini ya, gitu ya Pak ya? Kurang gitu. Culture nih Pak, gayanya Pak gitu ya, gitu nggak kan? nggak keren nih. Gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri sangat terbuka ya, dengan masukan ide-ide, bahkan karena memang kita tim saya sendiri sudah banyak berganti ya. Usia itu sudah di KPI itu yang usia milenial itu sudah lebih banyak daripada yang usia yang sekarang ya Gen Z nih ya, milenial akhir atau Gen Z lah ya. Iya, milenial akhir dan Gen Z itu daripada yang generasinya saya itu udah secara proporsi itu sudah jauh berkurang, lebih rendah ya, udah berkurang gitu. Sesuai umur ya. Sesuai umur. Karena kan ada masanya berganti gitu ya. Baik. Terakhir nih Pak. Pak Robi, kan tadi kan udah banyak makan asam garam di refining dan ya di KPI lah. Lebih suka di pusat atau di unit? Kita nggak bisa di Pertamina kita menyebut seperti itu. Kenapa? Karena memang tuntutan perusahaannya ada dan kita harus siap di mana aja gitu ya. Ya saya sendiri, saya juga udah berapa kali pindah gitu di unit-unit. Ngetes nih, berarti kan konsekuen nih ya, Pak VP konsekuen nih. Saya penerimaan dari Jakarta, terus saya pernah di penempatan Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan saya ke Medan, dari Medan saya ke Jayapura sama anak-anak juga sekolah di situ. Oh iya, ini berarti konsekuensi juga ya, keluarga juga pindah-pindah jadinya ya. Jayapura balik Jakarta, Jakarta balik lagi ke daerah, ke Makassar, balik lagi Jakarta. Di Jakarta pun juga sudah diberikan penugasan di beberapa anak perusahaan lainnya selain PT KPI. Gitu. Jadi memang seperti itulah. Ya berarti benar-benar komit dan konsekuen nih dengan saat menjadi perwira, artinya betul-betul harus siap ditempatkan di mana saja. Berarti dan tentunya harus mendapat dukungan penuh dari keluarga. Benar banget. Komitmen itu harus
kita, pekerja dan keluarga. Oke, berarti ini saat masuk KPI, keluarganya juga ikutan jadi keluarga KPI ya? Betul. Bener banget. Oke, baiklah, komitmen banget nih. Oke Pak, last but not least mungkin singkat aja nih buat generasi muda itu tadi, ada yang Bapak ingin sampaikan nggak buat ya menarik mereka juga sih buat rekrutmen atau mungkin ya kasih gambaran soal profesi di Ravener ini menarik loh gitu. Mungkin tadi kita sudah banyak cerita ya, Cakri ya, tentang kesempatan berkarir, bekerja di KPI. Ya. Nah mungkin kalau dikatakan, kalau tentang rekrutmen, ya mungkin teman-teman semuanya para sobat energi itu mungkin juga sudah tahu, sudah pernah mengikuti juga model-model tes. Ya memang pada dasarnya kita memiliki metode tes yang relatif hampir sama lah ya dengan yang lainnya. Seperti itu ada tes tertulis dan ada tes interview dan sebagainya gitu ya. Nah namun yang juga perlu diperhatikan nih oleh sobat energi ini, faktor kesehatan. Faktor kesehatan, yaitu ada yang namanya tes, kita kan juga ada medical check up. Ya. Kenapa? Karena di kita itu pekerja yang nanti akan sobat yang akan bekerja di KPI itu nanti mereka akan bekerja itu di lingkungan yang terbatas, restricted area, lingkungan yang berada di area-area zona yang berbahaya. Jadi memang dituntut di situ adalah kondisi kesehatan. Nah karena itu, ayo dari sekarang nih, mumpung yang kalau yang masih kuliah dan sebagainya, yang masih jiwa-jiwa muda, yang masih usia muda ini, ayo kesehatan itu harus dibangun dijaga. dari sekarang dibangun, iya kan, dibangun karena banyak loh, banyak yang tanpa disadarin begitu kan, oh saya rasanya sehat-sehat saja begitu, tapi kemudian dari hasil medical check up-nya betul begitu kondisinya seperti itu. Sip, itu sayang salah satu kan, pesannya. Intinya kebugaran itu harus dijaga. Itu kebugaran, dia. Pola hidup itu harus dijaga, hidup sehat. Baik, dicatat tuh ya. Ini langsung pesan dari VP Human Capitalnya gitu ya. Oke, baik. Pak Robi, terima kasih banyak. Ini insight-nya banyak, terus banyak trik-triknya tadi juga udah dikasih tahu gimana buat open recruitment biar bisa ikut RBB lancar. Selebihnya rezeki juga menentukan ya. Rezeki juga menentukan. Persiapan juga harus matang. Intinya sekarang tidak cukup sobat energi selesai dari kampus bawa ijazah, kemudian untuk maju bertanding kayaknya nggak cukup. Baik. Sudah harus lebih daripada itu, kesiapan, memperbanyak pengetahuan, kemampuan. Ya mungkin kalau kita sebut bahasa Inggris sekarang mungkin sobat energi mestinya sudah lebih ini ya, bukan zamannya lagi gitu ya. Mestinya udah lebih paham ya, lebih skillful lagi. Seperti itu. Contoh simpelnya kan begitu ya. Baik, itu dia. Jadi buat dapat informasi dan inspirasi soal KPI, soal kilang Pertamina Internasional bisa ditonton terus lagi Green Pot-nya. Tentu saja di YouTube channel Nusantara TV dan juga YouTube channel dari KPI Kilang Pertamina Internasional. Sobat energi udah dapat banyak inspirasi, obrolan juga seru, udah dapat trik juga soal administrasi langsung dari VP-nya. Jadi kita udahan dulu, usai dulu perbincangan kita di Green Pot kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Green Pot. Masih ada episode selanjutnya, bisa disaksikan di YouTube channel dari Nusantara TV dan juga dari KPI Kilang Pertamina Internasional. Yang jelas, perbincangan kita udah penuh inspirasi karena sudah bicara soal budaya kerja di Kilang Pertamina Internasional, juga bagaimana perusahaan dan karyawan bisa menciptakan iklim kerja yang baik begitu, yang saling mendukung dan juga mengedepankan work-life balance bagi karyawan. Jadi harus tertarik, nggak harus tertarik sih. Ayo kita sama-sama cek open recruitment-nya KPI, daftar yuk gitu ya Pak Robi ya. Ditunggu sama Pak Robi ya? Ditunggu, kita tunggu bergabung di KPI. Baik, ditunggu tuh. Jadi sekian dulu perbincangan kita bersama Bapak Robi Rafid, Vice President Human Capital PT Kilang Pertamina Internasional.
Saya Cakri Miller, sampai jumpa di Green Pot berikutnya.